Anatomi kebijaksanaan yang terkorupsi antara sang bijak, manipulator, dan sang peniru. Kehidupan seringkali menjadi guru yang keras, dan kebijaksanaan sejati jarang lahir dari kenyamanan. Orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang hidup ini biasanya adalah mereka yang telah babak belur oleh ujian penderitaan, namun mampu memproses pengalaman tersebut dengan sabar dan ridho, penerimaan yang ikhlas. Ketika seseorang berhasil melepaskan ekspektasi emosional yang berlebihan dan menerima realitas dengan logis dan objektif, mereka mencapai kejernihan berpikir yang luar biasa. Namun, kejernihan ini seringkali memicu sebuah siklus sosial dan psikologis yang menyimpan jebakan besar. Berikut adalah fase bagaimana kebijaksanaan bisa lahir, lalu runtuh terkorupsi oleh ego dan materi. Fase 1, menjadi jangkar di tengah kebingungan. Mayoritas manusia seringkali kebingungan dan tenggelam dalam kabut emosi mereka sendiri. Ketika masyarakat melihat ada sosok yang stabil, jernih, dan bijak, mereka secara alami akan mendekat dan menjadikan sosok ini sebagai jangkar atau tempat bertanya. Orang yang bijak ini mampu menawarkan solusi yang transparan dan logis. Barang siapa diberi hikmah, kebijaksanaan, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Qs. Al-Baqarah 269. Fase 2, ujian kenyamanan dan terbaliknya hati. Sebagai ucapan terima kasih atas solusi dan ketenangan yang diberikan, orang-orang mulai memberikan kompensasi, berupa materi, sanjungan, dan status sosial, kultus individu. Disinilah letak ujian terberatnya. Kenyamanan materi dan rasa dihormati adalah makanan yang sangat lezat bagi ego. Jika sang tokoh mulai menikmati dan bergantung pada kenyamanan tersebut, fokusnya bergeser. Hatinya mulai berbalik arah. Sejarah dan ajaran Islam sangat menyadari fenomena psikologis ini. Ulama terdahulu mengajarkan sebuah doa yang bertindak sebagai sistem riset harian untuk membunuh ego dan menjaga objektivitas. Ya muqallibal qulub, sabit kolbi, ala diinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hari, Tirmidzi. Doa ini adalah pengakuan paling logis dan objektif tentang betapa rapuhnya manusia. Sehebat apapun seseorang menundukkan egonya hari ini, ia bisa berbalik 180 derajat esok hari jika dihadapkan pada godaan kekuasaan dan kenyamanan. Dua wajah kepalsuan, manipulator dan sang peniru. Ketika objektivitas terkorupsi oleh materi, atau ketika seseorang memalsukan kebijaksanaannya dari awal, lahirlah figur-figur negatif yang bersembunyi di balik topeng orang suci, dukun, atau motivator beracun. Secara logis, kita bisa membedakan mereka ke dalam dua kategori. 1. Sang manipulator, kebijaksanaan yang terjual. Ini adalah tragedi dari jatuhnya sang bijak. Orang ini benar-benar pernah melewati ujian sabar dan ridho di masa lalu. Mereka memiliki pemahaman yang murni dan kemampuan mengendalikan emosi yang nyata. Namun, ketika mereka tergoda oleh kenyamanan materi, ilmu mereka tidak hilang, melainkan berubah fungsi. Pemahaman tentang kerentanan manusia yang tadinya digunakan untuk membimbing, kini diubah menjadi algoritma untuk mengeksploitasi dan memanipulasi orang lain demi uang. Ciri utama mereka adalah berorientasi pada materi, namun bersikap sangat tenang dan tidak mudah marah. Mereka tahu cara membungkus niat transaksional dengan bahasa yang menyejukkan. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Qs. Al-A'raf 175-176. Fenomena ini juga sejalan dengan kutipan terkenal mengenai kekuasaan.
Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut merusak secara absolut. Lord Acton. 2. Sang peniru, topeng tanpa fondasi. Berbeda dengan manipulator, kelompok ini tidak pernah melewati universitas penderitaan. Mereka tidak pernah sungguh-sungguh belajar sabar dan ridho. Mereka hanyalah orang-orang yang sadar bahwa kebijaksanaan adalah komoditas yang laku dijual, sehingga mereka sekadar menghafal dan meniru gaya bahasa orang bijak. Karena tidak memiliki fondasi pengendalian ego yang autentik, ciri utama mereka sangat mudah dideteksi, mereka adalah pemarah. Ketika kebijaksanaan mereka dipertanyakan, atau logika mereka dibantah, topeng mereka seketika retak. Mereka akan merespons dengan ketersinggungan, sikap defensif, dan amarah, menuntut untuk dihormati. Orang yang pemarah sejatinya sedang menyembunyikan kelemahannya di balik suara yang keras. Ali bin Abi Thalib. Kesimpulan. Kebijaksanaan bukanlah sebuah piala yang jika sudah diraih akan menjadi milik kita selamanya. Ia adalah sebuah proses menjaga keseimbangan logika dan menahan ego secara terus-menerus. Ujian terberat bagi seorang manusia bukanlah saat ia berada di bawah tekanan penderitaan, melainkan saat ia berada di puncak kenyamanan, disanjung, dan dijadikan panutan. Menjaga objektivitas berarti menolak untuk buta terhadap kelemahan diri sendiri, dan menyadari bahwa batas antara membimbing dan memanipulasi seringkali hanya setipis motivasi di dalam hati.
Anatomi kebijaksanaan yang terkorupsi antara sang bijak, manipulator, dan sang peniru. Kehidupan seringkali menjadi guru yang keras, dan kebijaksanaan sejati jarang lahir dari kenyamanan. Orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang hidup ini biasanya adalah mereka yang telah babak belur oleh ujian penderitaan, namun mampu memproses pengalaman tersebut dengan sabar dan ridho, penerimaan yang ikhlas. Ketika seseorang berhasil melepaskan ekspektasi emosional yang berlebihan dan menerima realitas dengan logis dan objektif, mereka mencapai kejernihan berpikir yang luar biasa. Namun, kejernihan ini seringkali memicu sebuah siklus sosial dan psikologis yang menyimpan jebakan besar. Berikut adalah fase bagaimana kebijaksanaan bisa lahir, lalu runtuh terkorupsi oleh ego dan materi. Fase 1, menjadi jangkar di tengah kebingungan. Mayoritas manusia seringkali kebingungan dan tenggelam dalam kabut emosi mereka sendiri. Ketika masyarakat melihat ada sosok yang stabil, jernih, dan bijak, mereka secara alami akan mendekat dan menjadikan sosok ini sebagai jangkar atau tempat bertanya. Orang yang bijak ini mampu menawarkan solusi yang transparan dan logis. Barang siapa diberi hikmah, kebijaksanaan, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Qs. Al-Baqarah 269. Fase 2, ujian kenyamanan dan terbaliknya hati. Sebagai ucapan terima kasih atas solusi dan ketenangan yang diberikan, orang-orang mulai memberikan kompensasi, berupa materi, sanjungan, dan status sosial, kultus individu. Disinilah letak ujian terberatnya. Kenyamanan materi dan rasa dihormati adalah makanan yang sangat lezat bagi ego. Jika sang tokoh mulai menikmati dan bergantung pada kenyamanan tersebut, fokusnya bergeser. Hatinya mulai berbalik arah. Sejarah dan ajaran Islam sangat menyadari fenomena psikologis ini. Ulama terdahulu mengajarkan sebuah doa yang bertindak sebagai sistem riset harian untuk membunuh ego dan menjaga objektivitas. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala diinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hari, Tirmidzi, doa ini adalah pengakuan paling logis dan objektif tentang betapa rapuhnya manusia. Sehebat apapun seseorang menundukkan egonya hari ini, ia bisa berbalik 180 derajat esok hari jika dihadapkan pada godaan kekuasaan dan kenyamanan. Dua wajah kepalsuan, manipulator dan sang peniru. Ketika objektivitas terkorupsi oleh materi, atau ketika seseorang memalsukan kebijaksanaannya dari awal, lahirlah figur-figur negatif yang bersembunyi di balik topeng orang suci, dukun, atau motivator beracun. Secara logis, kita bisa membedakan mereka ke dalam dua kategori. 1. Sang manipulator, kebijaksanaan yang terjual. Ini adalah tragedi dari jatuhnya sang bijak. Orang ini benar-benar pernah melewati ujian sabar dan ridho di masa lalu. Mereka memiliki pemahaman yang murni dan kemampuan mengendalikan emosi yang nyata. Namun, ketika mereka tergoda oleh kenyamanan materi, ilmu mereka tidak hilang, melainkan berubah fungsi. Pemahaman tentang kerentanan manusia yang tadinya digunakan untuk membimbing, kini diubah menjadi algoritma untuk mengeksploitasi dan memanipulasi orang lain demi uang. Ciri utama mereka adalah berorientasi pada materi, namun bersikap sangat tenang dan tidak mudah marah. Mereka tahu cara membungkus niat transaksional dengan bahasa yang menyejukkan. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Qs. Al-A'raf 175-176. Fenomena ini juga sejalan dengan kutipan terkenal mengenai kekuasaan. Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut merusak secara absolut. Lord Acton. 2. Sang peniru, topeng tanpa fondasi. Berbeda dengan manipulator, kelompok ini tidak pernah melewati universitas penderitaan. Mereka tidak pernah sungguh-sungguh belajar sabar dan ridho. Mereka hanyalah orang-orang yang sadar bahwa kebijaksanaan adalah komoditas yang laku dijual, sehingga mereka sekadar menghafal dan meniru gaya bahasa orang bijak. Karena tidak memiliki fondasi pengendalian ego yang autentik, ciri utama mereka sangat mudah dideteksi, mereka adalah pemarah. Ketika kebijaksanaan mereka dipertanyakan, atau logika mereka dibantah, topeng mereka seketika retak.
Mereka akan merespons dengan ketersinggungan, sikap defensif, dan amarah, menuntut untuk dihormati. Orang yang pemarah sejatinya sedang menyembunyikan kelemahannya di balik suara yang keras. Ali bin Abi Thalib. Kesimpulan, kebijaksanaan bukanlah sebuah piala yang jika sudah diraih akan menjadi milik kita selamanya. Ia adalah sebuah proses menjaga keseimbangan logika dan menahan ego secara terus-menerus. Ujian terberat bagi seorang manusia bukanlah saat ia berada di bawah tekanan penderitaan, melainkan saat ia berada di puncak kenyamanan, disanjung, dan dijadikan panutan. Menjaga objektivitas berarti menolak untuk buta terhadap kelemahan diri sendiri, dan menyadari bahwa batas antara membimbing dan memanipulasi seringkali hanya setipis motivasi di dalam hati.